Di masa lalu, di sebuah kerajaan kecil yang damai di tepi danau, Raja Wiradipati memerintah dengan kebijaksanaan dan kewibawaan yang dihormati oleh rakyatnya. Kerajaan itu terkenal akan keindahan alamnya, terutama danau yang airnya selalu jernih, dikelilingi oleh pegunungan hijau yang memukau. Namun, keindahan kerajaan itu tidak sebanding dengan kecantikan sang putri, Putri Lantip. Wajahnya seakan memancarkan cahaya, dan gerak-geriknya yang anggun selalu menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Kabar tentang kecantikannya menyebar hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga, membuat banyak pangeran terpikat bahkan sebelum bertemu dengannya. Namun, di balik pesona itu, Putri Lantip menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan. Tanda berbentuk ikan mas yang menghiasi lengannya sejak lahir. Tanda itu, meskipun terlihat kecil dan tidak mencolok, diyakini sebagai pertanda kutukan yang mengancam hidupnya. Sang tabib istana pernah memperingatkan Raja Wiradipati bahwa tanda tersebut memiliki arti yang mendalam. Jika putrimu tidak menemukan cinta sejati sebelum usianya genap 18 tahun, kutukan ini akan terwujud, ujar tabib dengan nada serius. Raja Wiradipati, yang sangat mencintai putrinya, merasa gelisah setiap kali melihat tanda itu. Meski ia berusaha keras melindungi Putri Lantip dari bahaya, ia tidak mampu menghilangkan ketakutan akan kutukan yang terus membayangi. Sementara itu, Putri Lantip sendiri kerap merasa terganggu oleh tanda tersebut. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya merasa terasing, meskipun ia dikelilingi oleh kemewahan dan cinta dari keluarganya. Tanda itu menjadi bayang-bayang kelam di balik kehidupan yang tampaknya sempurna. Suatu hari, seorang tabib tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat masa depan datang ke istana Raja Wiradipati. Wajahnya penuh kerut, dan matanya tajam seperti menembus waktu. Ia membawa pesan penting yang telah lama ditunggu oleh raja. Pesan tentang makna tanda ikan mas di lengan Putri Lantip. Setelah memeriksa tanda itu dengan seksama, tabib tua itu menarik napas panjang, dan dengan nada berat ia berkata, "Yang mulia, tanda ini bukanlah tanda biasa. Ini adalah pertanda kutukan yang telah diwariskan dari masa lalu. Jika sang putri tidak menemukan cinta sejati dan menikah sebelum usianya mencapai 18 tahun, tubuhnya akan berubah menjadi ikan mas. Ia akan kehilangan wujud manusianya dan selamanya tinggal di air." Kata-kata itu menggema di balairung istana, membuat Raja Wiradipati tertegun. Ia merasakan ketakutan yang tak pernah ia alami sebelumnya, ketakutan akan kehilangan putrinya untuk selamanya. Peringatan itu menghantui pikiran Raja setiap malam. Ia membayangkan Putri Lantip, yang ia sayangi lebih dari apapun, berubah menjadi makhluk air, terpisah dari dunia manusia. "Apakah tidak ada cara untuk menghentikan kutukan ini?" tanya Raja dengan suara parau kepada tabib. Namun, tabib hanya menggeleng. Hanya cinta sejati yang dapat mematahkan kutukan ini. Cinta yang tulus, tanpa pamrih, yang harus diwujudkan dalam ikatan pernikahan sebelum waktunya habis. Kata-kata itu meninggalkan beban besar di hati Raja. Ia mulai merancang berbagai cara untuk menemukan calon suami bagi putrinya, mengadakan sayembara, dan memanggil para pangeran dari kerajaan lain. Namun, semakin dekat ulang tahun ke-18 Putri Lantip, semakin besar tekanan yang dirasakan Raja. Sementara itu, Putri Lantip, yang diam-diam mengetahui tentang kutukan itu, merasa hidupnya seperti dihitung mundur. Ia tidak hanya dikejar waktu, tetapi juga oleh harapan yang belum pasti akan cinta sejati. Setelah mendengar ramalan mengerikan dari tabib tua, Raja Wiradipati segera mengumumkan sayembara besar di seluruh negeri. Ia mengundang para pangeran dan bangsawan dari kerajaan-kerajaan terdekat untuk datang dan memperebutkan hati Putri Lantip. Dalam pengumuman itu, ia menegaskan bahwa siapapun yang mampu menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan hati akan diizinkan menikahi sang putri. Bagi Raja, sayembara ini bukan hanya soal melindungi putrinya dari kutukan, tetapi juga menjaga kehormatan keluarga kerajaan. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh dari harapan. Para peserta yang datang lebih tertarik pada harta kerajaan daripada cinta yang tulus. Mereka memperlihatkan sikap arogan, menampilkan kekayaan mereka, atau mencoba merayu Raja dengan janji-janji palsu. Setiap hari, Raja merasa semakin kecewa. Putri Lantip, yang menyaksikan parade pangeran-pangeran tamak itu, merasa muak. Meskipun tekanan waktu semakin mendekat, ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. "Ayah," katanya suatu hari, "aku tidak bisa menyerahkan hidupku kepada seseorang yang hanya menginginkan kekayaan kita.
Cinta bukanlah sebuah transaksi. Raja, meskipun gelisah, tidak bisa memaksa putrinya untuk memilih salah satu dari mereka. Hari-hari berlalu dengan penolakan demi penolakan dari Putri Lantip. Ia lebih memilih menunggu cinta yang datang dari hati yang murni, daripada menyerahkan dirinya kepada pria yang hanya melihatnya sebagai jalan menuju kekuasaan. Di dalam hatinya, ia tahu waktu terus berjalan, tetapi ia tidak ingin mengorbankan prinsipnya demi melawan kutukan. Keyakinan ini membuatnya semakin terisolasi, tetapi juga semakin kuat menghadapi nasib yang seolah tak terhindarkan. Pada suatu sore yang tenang, saat Putri Lantip berjalan sendirian di tepi danau untuk mengusir kegelisahannya, ia bertemu dengan seorang pemuda yang sedang memancing di sana. Pemuda itu tampak sederhana, dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang mencerminkan keletihan. Namun ada kelembutan dalam senyumnya yang membuat Putri Lantip berhenti dan memperhatikannya. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Rama, seorang pengembara miskin yang hidup dari hasil alam. Awalnya, Putri Lantip hanya bermaksud berbincang sebentar untuk mengalihkan pikirannya, tetapi setiap kata yang diucapkan Rama membuatnya merasa tenang dan dihargai. Tidak seperti para pangeran tamak yang datang ke istana, Rama berbicara kepadanya dengan tulus, tanpa sedikit pun rasa ambisi atau niat tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Rama sering menceritakan kisah-kisah perjalanannya, tentang desa-desa yang ia singgahi, tentang perjuangannya melawan kemiskinan, dan tentang keindahan alam yang ia cintai. Di sisi lain, Putri Lantip, yang biasanya menjaga jarak dari orang asing, mulai membuka hatinya. Ia terpesona oleh cara Rama melihat dunia, penuh dengan rasa syukur dan ketulusan. Rama memperlakukannya bukan sebagai seorang putri, tetapi sebagai seorang wanita yang berhak didengarkan dan dihormati. Perlahan, Putri Lantip menyadari bahwa hatinya mulai bergetar setiap kali ia bersama Rama. Tanpa sadar, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia tunggu, bukan kekayaan atau status, tetapi cinta sejati yang datang dari hati yang tulus. Ketika kabar tentang hubungan antara Putri Lantip dan Rama sampai ke telinga Raja Wiradipati, istana segera geger. Para penasihat dan bangsawan yang mengetahui hal itu memandang hubungan tersebut sebagai aib bagi kerajaan. Raja, yang selama ini mengusahakan pernikahan putrinya dengan seorang bangsawan terhormat, merasa terhina bahwa seorang pengembara miskin telah berhasil mencuri hati Putri Lantip. Dengan amarah yang membara, ia memanggil Putri Lantip ke balairung istana untuk meminta penjelasan. Bagaimana mungkin kau, seorang putri dari darah biru, memilih hidup dengan seorang pemuda miskin tanpa nama dan status? Suaranya menggema, membuat seluruh ruangan hening. Putri Lantip, meskipun tertekan, dengan tegas menjawab, "Ayah, Rama mungkin miskin, tetapi hatinya lebih kaya dari siapapun. Cinta yang ia berikan padaku lebih tulus daripada semua kemewahan yang kita miliki." Namun, kata-kata itu hanya membuat raja semakin murka. Cinta tidak cukup untuk melindungi kerajaan ini. Kau harus memikirkan tanggung jawabmu sebagai seorang putri, bukan hanya perasaanmu, seru raja dengan nada yang penuh tekanan. Meskipun Putri Lantip berusaha keras meyakinkan ayahnya bahwa cinta mereka bukanlah cinta yang sembarangan, raja tetap kukuh pada keputusannya. Ia menganggap hubungan itu sebagai ancaman terhadap kehormatan keluarga kerajaan. Putri Lantip, yang tidak pernah melihat ayahnya semarah ini, merasakan hatinya terpecah antara cintanya kepada Rama dan rasa hormatnya kepada ayahnya. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah pada cinta sejati. Tangisannya di malam itu menjadi saksi perjuangan batinnya. Sementara raja mulai merancang cara untuk memisahkan mereka, percaya bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk melindungi nama baik kerajaan. Waktu terus berjalan, dan ulang tahun ke-18 Putri Lantip semakin dekat. Di saat-saat itu, tanda ikan mas di lengannya mulai berubah. Apa yang dulu hanya berupa simbol samar, kini mulai bercahaya setiap malam, terutama saat bulan purnama. Cahaya itu tampak seperti sebuah peringatan akan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sang tabib, yang sejak awal memperingatkan raja tentang kutukan itu, kembali ke istana dengan wajah penuh kekhawatiran. "Yang mulia," katanya dengan suara pelan namun tegas, "tanda ini semakin jelas. Waktunya hampir habis. Jika cinta sejati tidak diwujudkan dalam ikatan suci, Putri Lantip akan kehilangan wujud manusianya. Kutukan itu akan mengambil alih sepenuhnya." Kata-kata itu membuat seluruh istana terdiam, tetapi Raja Wiradipati tetap tidak goyah. "Aku lebih baik kehilangan putriku daripada melihat kehormatan keluargaku ternoda,"
jawabnya dengan nada dingin. Putri Lantip, yang diam-diam mendengar percakapan itu, merasa putus asa. Ia tahu bahwa waktu yang tersisa hanya tinggal hitungan hari, tetapi ayahnya tetap keras kepala. Setiap malam, cahaya dari tanda di lengannya menjadi pengingat akan takdir yang semakin dekat. Ia mencoba berbicara kepada ayahnya sekali lagi, memohon agar Rama diterima. Ayah, kutukan ini tidak akan hilang tanpa cinta sejati. Rama adalah orang yang bisa menyelamatkanku, bukan seorang pangeran dengan harta dan status, ujarnya sambil menahan air mata. Namun, Raja tetap menolak. Aku tidak akan menyerahkanmu pada seorang pengembara tanpa nama, serunya dengan kemarahan yang mencerminkan ketakutannya sendiri. Sementara itu, Putri Lantip merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar emas, tak mampu mengepakkan sayapnya menuju kebebasan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus bertindak sendiri sebelum semuanya terlambat, bahkan jika itu berarti melawan kehendak ayahnya. Di balik hiruk-pikuk istana yang tengah bergelut dengan kutukan Putri Lantip, seorang menteri licik bernama Adiguna melihat kesempatan untuk memanfaatkan situasi. Adiguna, yang diam-diam menginginkan Putri Lantip, merasa bahwa kutukan itu bisa menjadi jalan baginya untuk menguasai hati sang putri sekaligus memperkuat posisinya di kerajaan. Namun, ia tahu bahwa selama Rama ada, hati Putri Lantip tidak akan pernah menjadi miliknya. Dengan penuh perhitungan, ia mulai menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Rama dari kehidupan sang putri. Melalui bisikan-bisikan beracun kepada para penasihat istana, Adiguna menyebarkan fitnah bahwa Rama adalah mata-mata dari kerajaan musuh yang berpura-pura mencintai Putri Lantip untuk menghancurkan kerajaan dari dalam. Kabar itu segera menyebar seperti api. Para prajurit mulai mencurigai setiap gerak-gerik Rama, meskipun pemuda itu tidak tahu apa-apa tentang tuduhan yang diarahkan kepadanya. Adiguna semakin memperkuat fitnahnya dengan memberikan bukti palsu, seperti surat-surat yang ia tulis sendiri dan mengaku menemukannya di dekat tempat tinggal Rama. Dalam surat-surat itu, Rama disebut sebagai bagian dari rencana besar untuk menjatuhkan kerajaan. Ketika Raja Wiradipati mendengar tuduhan ini, kemarahannya terhadap Rama semakin membesar. Aku sudah menduga ada sesuatu yang mencurigakan tentang pemuda itu, katanya kepada para penasihatnya. Adiguna, berpura-pura setia, mengusulkan agar Rama segera ditangkap dan diadili. Sementara itu, Putri Lantip merasa ada yang tidak beres. Ia tidak percaya bahwa Rama, dengan hati tulus dan cintanya yang murni, bisa menjadi pengkhianat. Namun, sebelum ia sempat membela kekasihnya, para prajurit telah dikirim untuk menangkap Rama, membawa cerita cinta mereka ke ambang kehancuran. Rama ditangkap tanpa peringatan di sebuah malam yang sunyi. Para prajurit menyeretnya dari tempat tinggal sederhananya di dekat danau. Wajahnya penuh kebingungan dan kesedihan. "Apa salahku?" tanyanya dengan suara penuh ketulusan. Tetapi tidak ada jawaban selain perintah kasar untuk membungkamnya. Tangannya diikat, dan ia dibawa ke penjara istana yang dingin dan gelap, tempat para pengkhianat kerajaan biasanya dikurung. Tuduhan sebagai mata-mata dari kerajaan musuh membuat Rama menjadi target kemarahan para penjaga, yang memperlakukannya dengan keras. Di dalam sel yang sempit, Rama merenungi nasibnya, berusaha memahami mengapa cinta yang ia jalani dengan tulus kini membawa dirinya ke dalam penderitaan. Namun, di balik rasa sakit dan ketidakadilan itu, pikirannya tetap tertuju pada Putri Lantip, berharap ia tidak percaya pada fitnah yang telah menjeratnya. Ketika Putri Lantip mendengar kabar tentang penangkapan Rama, hatinya hancur. Ia bergegas menemui ayahnya untuk memohon keadilan, tetapi Raja Wiradipati, yang telah termakan fitnah Adiguna, menolak mendengarkan. Dia tidak lain adalah seorang pengkhianat. Raja berkata dengan nada dingin. Putri Lantip menangis tanpa henti, merasakan kesedihan yang begitu dalam hingga tanda ikan mas di lengannya mulai bercahaya lebih terang. Cahaya itu, yang biasanya muncul di malam hari, kini tampak sepanjang waktu, seolah-olah memberi peringatan bahwa kutukan semakin dekat untuk terwujud. Di dalam kamar, Putri Lantip memeluk lengannya yang bercahaya, berbisik pelan, "Rama, aku percaya padamu. Aku akan menemukan cara untuk membebaskanmu." Namun, waktu semakin mendesaknya, dan ia tahu bahwa setiap menit yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada perpisahan yang tak terhindarkan. Dalam tangisannya, ia berdoa agar semesta memberinya kekuatan untuk melawan takdir yang telah digariskan. Putri Lantip tidak bisa lagi menahan beban kesedihan yang menghimpitnya. Setiap hari ia merasa kutukan di lengannya semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Sementara Rama,
Satu-satunya orang yang ia percayai dan cintai, menderita di dalam penjara. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memutuskan untuk melawan kehendak ayahnya dan mencari jalan untuk menyelamatkan Rama. Di malam yang gelap, ia menyamar sebagai pelayan istana dan mendekati seorang penjaga penjara bernama Wira, yang selama ini ia tahu memiliki hati yang baik dan setia pada kebenaran. Dengan air mata yang mengalir, ia memohon kepada Wira untuk membantunya. Aku tidak bisa membiarkan Rama dihukum atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Jika kau benar-benar setia kepada keadilan, bantulah aku, katanya dengan suara bergetar. Wira, yang tergerak oleh ketulusan putri, akhirnya setuju untuk membantunya meski tahu risikonya sangat besar. Malam itu, dengan bantuan Wira, Putri Lantip menyelinap ke dalam penjara. Jantungnya berdebar kencang ketika ia melangkah melewati lorong-lorong gelap, dengan obor kecil di tangannya. Ketika ia sampai di depan sel Rama, ia hampir menangis melihat kondisi kekasihnya yang lemah dan luka-luka di tubuhnya. "Rama," bisiknya. Suaranya penuh haru. Rama, yang awalnya terkejut, tidak percaya bahwa Putri datang untuk menyelamatkannya. "Aku akan membebaskanmu. Kita akan pergi jauh dari sini," katanya sambil membuka pintu sel dengan kunci yang diberikan Wira. Meski tubuh Rama lemah, semangatnya kembali menyala melihat Putri yang begitu berani. Dengan pelukan singkat namun penuh makna, mereka bersiap untuk melarikan diri bersama. Namun, waktu tidak berpihak kepada mereka. Langkah kaki para penjaga mulai terdengar mendekat, dan mereka harus berlari menuju kebebasan sebelum pintu penjara kembali tertutup rapat oleh tangan-tangan yang ingin memisahkan mereka selamanya. Ketika Raja Wiradipati mendengar kabar bahwa Putri Lantip telah melarikan diri bersama Rama, kemarahannya meledak seperti badai yang tak terbendung. "Kalian tidak akan pernah bisa lolos dari tanganku," teriaknya sambil memerintahkan pasukan terbaiknya untuk mengejar mereka. Prajurit-prajurit bersenjata segera dikerahkan, menyisir setiap sudut istana dan hutan di sekitar kerajaan untuk menemukan sang putri dan pemuda yang dianggap pengkhianat itu. Malam itu, langit menjadi gelap, dan hujan deras mulai turun, seolah mencerminkan kemarahan sang raja. Putri Lantip dan Rama, meski basah kuyup dan kelelahan, terus berlari tanpa henti, melintasi hutan yang gelap dengan langkah-langkah penuh ketegangan. Setiap suara ranting patah di belakang mereka membuat jantung mereka berdegup kencang. Takut bahwa para prajurit telah berhasil menyusul. Tangan Rama menggenggam erat tangan Putri Lantip, memastikan ia tidak tertinggal di belakang. Mereka tahu bahwa hanya ada satu tempat yang bisa menjadi perlindungan terakhir mereka. Tepi danau tempat mereka pertama kali bertemu. Dengan tubuh yang hampir kehilangan tenaga, mereka akhirnya tiba di sana. Hujan deras mengguyur permukaan danau, menciptakan riak-riak yang tampak seolah menyambut mereka. "Di sini kita akan aman," kata Rama dengan napas terengah-engah. Namun, meski berada di tepi danau, ketakutan mereka belum sirna. Bayangan obor para prajurit mulai terlihat dari kejauhan, dan suara langkah kaki semakin mendekat. Putri Lantip memeluk Rama dengan erat. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dinginnya hujan, tetapi juga karena ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Dalam hatinya, ia memohon kepada semesta untuk memberi mereka perlindungan, berharap bahwa danau yang telah menjadi saksi cinta mereka akan melindungi mereka dari kekuatan dunia yang mencoba memisahkan mereka. Di tepi danau yang sunyi, di bawah guyuran hujan deras, Putri Lantip berlutut di tanah yang basah, tubuhnya gemetar antara ketakutan dan keputusasaan. Tangannya terangkat ke langit, sementara air mata bercampur dengan tetesan hujan di wajahnya. Dengan suara lirih namun penuh harap, ia memohon kepada dewa-dewa untuk menyelamatkan mereka. "Dewa-dewa yang agung," serunya, suaranya hampir tak terdengar di tengah gemuruh petir. "Jika cinta kami benar adanya, jika hati kami bersatu dalam ketulusan, lindungilah kami dari kejaran ini. Jangan biarkan dunia memisahkan kami." Setiap kata yang ia ucapkan membawa harapan terakhirnya, seolah-olah seluruh hidupnya tergantung pada doa itu. Rama berdiri di sampingnya, mengawasi sekitar dengan cemas, tetapi ia tidak mengganggu doa Putri Lantip, karena ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya harapan mereka sekarang. Tiba-tiba, langit yang sudah gelap menjadi semakin muram. Awan hitam bergulung di atas danau, menutupi setiap bintang yang biasanya menghiasi malam. Angin bertiup kencang, menciptakan suara yang menderu-deru di antara pepohonan. Hujan semakin deras, dan kilat menyambar, menerangi permukaan danau sesaat dengan cahaya yang menyilaukan. Badai besar pun melanda, seolah-olah Allah mendengar doa Putri Lantip dan merespons dengan kekuatannya yang dahsyat.
Para prajurit yang hampir mencapai tepi danau dihentikan oleh angin yang terlalu kuat untuk mereka lawan, membuat obor-obor mereka padam seketika. Mereka terpaksa mundur ke hutan, meninggalkan pasangan itu dalam perlindungan badai. Putri Lantip dan Rama, meski basah kuyup dan gemetar kedinginan, merasa seolah-olah dewa-dewa telah memberi mereka kesempatan kedua. Namun, di balik badai itu, sesuatu yang lebih besar dan misterius tengah terjadi di danau. Sesuatu yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Di tengah badai yang memuncak, angin bertiup semakin kencang hingga hampir menjatuhkan tubuh Putri Lantip yang masih berlutut di tepi danau. Rama berusaha menopangnya, tetapi tiba-tiba tubuh Putri Lantip terasa panas, seperti api yang membakar dari dalam. "Rama, aku merasa ada sesuatu yang aneh," bisiknya dengan suara gemetar. Ia menatap lengannya, dan tanda ikan mas yang selama ini menjadi momok bagi hidupnya mulai bercahaya dengan intensitas yang tak pernah ia alami sebelumnya. Cahaya itu begitu terang hingga menembus gelapnya malam, seolah menjadi pusat dari badai yang mengamuk di sekitar mereka. Rama, yang awalnya kebingungan, mulai menyadari bahwa ini bukan hal biasa. "Lantip, apa yang terjadi?" serunya panik. Tetapi Putri hanya menatapnya dengan mata yang penuh air mata, mengetahui bahwa ini adalah kutukan yang telah lama ia takuti. Perubahan itu terjadi perlahan tetapi pasti. Cahaya dari tanda di lengannya menjalar ke seluruh tubuh Putri Lantip, membuat kulitnya bersinar keemasan seperti kilauan emas di bawah sinar matahari. Rambutnya yang hitam mulai memudar, berganti dengan sisik-sisik halus yang memantulkan cahaya. Kakinya melemah, kemudian bergabung menjadi satu, berubah menjadi ekor ikan yang indah. Dalam beberapa saat, tubuhnya tidak lagi menyerupai manusia, melainkan seekor ikan mas raksasa dengan sisik emasan yang bercahaya terang, bahkan di tengah hujan deras. Rama hanya bisa berdiri terpaku. Hatinya berteriak dalam diam saat ia menyaksikan wanita yang ia cintai kehilangan wujud manusianya. "Lantip, jangan tinggalkan aku!" teriaknya, mencoba mendekap tubuh putri yang kini meluncur ke dalam danau. Dengan satu pandangan terakhir yang penuh dengan cinta dan penyesalan, ikan mas itu masuk ke dalam air, meninggalkan lingkaran cahaya di permukaan danau yang bergolak. Rama terjatuh di tepi danau, menangis tanpa suara, menyadari bahwa kutukan itu telah mengambil kekasihnya darinya. Namun, meski Putri Lantip telah berubah, ia tahu bahwa cintanya tidak akan pernah pudar. Rama terjatuh ke tanah yang basah. Tubuhnya bergetar hebat saat ia menyaksikan perubahan yang tidak pernah ia bayangkan. Wanita yang ia cintai, yang selama ini menjadi alasan hidupnya, kini telah berubah menjadi seekor ikan mas raksasa dengan sisik keemasan yang memantulkan kilauan cahaya bahkan di tengah hujan deras. "Lantip!" teriaknya dengan suara yang parau, matanya dipenuhi air mata yang tak terbendung. Ia berusaha memeluk tubuh putri yang kini terbungkus dalam wujud ikan, tetapi hanya merasakan dinginnya sisik yang keras di bawah tangannya. Tangannya meraih ke udara, berharap bisa menjangkau cinta yang perlahan-lahan menjauh darinya. Namun, semakin ia mencoba, semakin nyata bahwa ia telah kehilangan Putri Lantip dalam wujud manusianya. "Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi," tangisnya, tetapi hanya gema hujan dan gemuruh badai yang menjawab seruannya. Meski tubuhnya lemah dan basah kuyup, Rama tidak bergerak dari tepi danau. Ia menatap ke dalam air yang bergolak, berharap bisa melihat tanda bahwa putri masih ada di sana, meskipun dalam wujud berbeda. Dalam isak tangis yang tak berujung, Rama bersumpah di hadapan alam dan langit kelam, "Aku tidak akan meninggalkan danau ini. Aku akan menunggu di sini, apapun yang terjadi, sampai aku menemukan cara untuk mengembalikanmu." Sumpah itu menjadi satu-satunya hal yang memberinya kekuatan untuk terus hidup. Setiap malam, ia duduk di tepi danau, memanggil nama Putri Lantip, berharap bahwa suatu hari semesta akan mendengar tangisannya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki takdir. Danau itu, yang kini menjadi tempat tinggal Putri Lantip, juga menjadi saksi kesetiaan Rama, yang tidak pernah menyerah meski harapannya nyaris pupus. Setiap riak air danau menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika dunia berusaha memisahkan mereka. Raja Wiradipati tiba di tepi danau dengan pasukan bersenjata lengkap, menerobos hujan deras dan badai yang nyaris melumpuhkan langkah mereka. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat ia terpaku. Di tengah danau yang bergolak, ia melihat seekor ikan mas raksasa berenang dengan anggun. Tubuhnya bersinar keemasan seperti mahkota cahaya di tengah kegelapan. Ikan itu bergerak perlahan, memancarkan aura keindahan dan kesedihan yang membungkam setiap orang yang melihatnya.
Hati raja bergetar, mengenali ikan mas itu sebagai putrinya, Putri Lantip, yang telah berubah akibat kutukan yang selama ini ia abaikan. Untuk pertama kalinya, Raja Wiradipati merasakan beban kesalahan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa sikap keras kepala dan kebanggaannya telah mengorbankan kebahagiaan putrinya sendiri. Namun, meski hatinya dipenuhi penyesalan, Raja tidak mampu mengungkapkannya. Ia berdiri kaku di tepi danau, wajahnya menahan emosi, sementara para prajurit di belakangnya menatap dalam kebingungan. "Kita terlambat," katanya singkat, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Di dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin memohon maaf kepada putrinya, tetapi kebanggaannya sebagai raja membuatnya bungkam. Ia memalingkan wajahnya dari danau, mencoba menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Namun, saat ia melangkah menjauh, bayangan ikan mas raksasa itu terus menghantui pikirannya. Meskipun ia tidak pernah mengucapkan kata maaf secara langsung, raja tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Cinta sejati putrinya dan kesempatan untuk melindungi kebahagiaannya. Danau itu menjadi saksi bisu atas penyesalan yang tak pernah terucap, menambah kepedihan pada kisah cinta yang telah berakhir dengan pengorbanan. Setelah berubah menjadi ikan mas raksasa, Putri Lantip tidak benar-benar hilang dari dunia ini. Dalam wujud barunya, ia tetap berada di danau yang menjadi saksi bisu cintanya dengan Rama. Namun, ia tidak lagi hidup sebagai manusia yang bebas. Takdir telah menjadikannya penjaga abadi danau tersebut. Setiap malam bulan purnama, Putri Lantip muncul ke permukaan, berenang dengan anggun di bawah cahaya rembulan yang memantul di air. Sisiknya yang keemasan bersinar, membuat siapapun yang melihatnya terpukau sekaligus merinding. Masyarakat sekitar mulai meyakini bahwa ia bukan hanya sekadar ikan mas biasa, melainkan penjelmaan dari seorang putri yang dikutuk. Mereka percaya bahwa Putri Lantip kini menjadi pelindung danau, menjaga keindahannya dari tangan-tangan manusia yang serakah. Namun, kemunculannya tidak hanya menjadi pemandangan indah, melainkan juga peringatan bagi siapapun yang berniat mencemari atau merusak danau. Dikisahkan, beberapa orang yang mencoba menangkap ikan di danau atau merusak lingkungannya sering mengalami kejadian aneh. Jaring mereka tiba-tiba robek, perahu mereka terbalik, atau mereka mendengar suara samar yang memperingatkan mereka untuk pergi. Suara itu diakini berasal dari Putri Lantip, yang tetap melindungi tempat itu dengan kekuatan magisnya. Meski ia kini hidup dalam kesendirian di kedalaman air, hatinya tetap penuh cinta terhadap danau yang menjadi simbol dari kisah hidupnya. Ia menjaga danau itu tidak hanya sebagai tugas dari kutukan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap cinta dan pengorbanan yang telah ia jalani. Dengan wujud barunya, Putri Lantip menjadi legenda yang terus dikenang, menjaga keindahan danau dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh cinta abadi. Penduduk sekitar danau mulai memperhatikan fenomena aneh yang terjadi setelah peristiwa badai besar yang mengubah takdir Putri Lantip. Mereka sering melihat sekilas kilauan emas di permukaan air, terutama pada malam-malam tertentu, seperti bulan purnama. Kilauan itu dianggap sebagai kehadiran ikan mas raksasa yang menjadi penjaga danau. Kisah tentang ikan mas yang tidak bisa ditangkap segera menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda di desa-desa sekitar. Banyak nelayan yang penasaran mencoba menangkap ikan tersebut, membawa jaring-jaring terbaik dan alat pancing terkuat, tetapi semuanya gagal. Jaring mereka robek tanpa alasan yang jelas, pancing mereka patah, dan mereka pulang dengan tangan kosong. "Ikan itu bukan ikan biasa," kata para tetua desa. "Ia adalah titisan Putri Lantip, dan ia melindungi danau ini dari keserakahan manusia." Bukan hanya ikan mas raksasa yang menjadi bahan pembicaraan. Penduduk juga mulai menyadari bahwa semua ikan di danau itu tampak memiliki keajaiban yang serupa. Meski jumlahnya melimpah, mereka sulit ditangkap. Para nelayan yang biasanya membawa hasil tangkapan berlimpah dari danau lain sering pulang dengan perahu kosong ketika mencoba peruntungan di situ Ciburu. Beberapa di antara mereka melaporkan mendengar suara samar yang seolah memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu penghuni danau. Kejadian-kejadian ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa ikan-ikan di danau tersebut dilindungi oleh kekuatan magis. Mereka mulai menghormati danau itu sebagai tempat yang suci, sebuah monumen alami yang menyimpan kisah cinta dan pengorbanan Putri Lantip. Danau itu tidak hanya menjadi sumber air dan ikan bagi mereka, tetapi juga simbol penghormatan terhadap alam dan legenda yang hidup di hati mereka. Meski kehilangan Putri Lantip yang telah berubah menjadi ikan mas raksasa, Rama tidak pernah benar-benar pergi dari danau yang menjadi saksi cinta mereka.
Ia memutuskan untuk menetap di tepi danau, membangun sebuah gubuk kecil yang sederhana dari kayu-kayu yang ia kumpulkan sendiri. Setiap hari, Rama duduk di dekat air, menatap permukaan danau yang tenang, berharap melihat kilauan emas yang menandakan kehadiran Putri Lantip. Baginya, danau itu bukan sekadar tempat tinggal putri dalam wujud barunya, tetapi juga lambang harapan dan kenangan akan cinta mereka. Meski hidup dalam kesendirian, Rama merasa dekat dengan putri setiap kali ia mendengar gemericik air atau melihat riak kecil yang muncul tiba-tiba. Ia percaya, di suatu tempat di kedalaman danau itu, Putri Lantip masih merasakan cintanya yang tidak pernah pudar. Hari-hari Rama dihabiskan dengan menjaga danau dari segala ancaman. Ia melarang siapapun mencemari airnya atau menangkap ikan dengan cara yang serakah. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia begitu keras melindungi danau itu, Rama hanya tersenyum samar dan berkata, "Ada sesuatu yang berharga di sini, sesuatu yang tidak bisa digantikan." Pada malam hari, terutama ketika bulan purnama menerangi permukaan air, Rama sering berbicara kepada danau, menceritakan kisah-kisah lama mereka atau sekadar mengungkapkan rindunya kepada putri. Meski tidak pernah mendapat jawaban, ia merasa bahwa danau itu mendengarkan, membalas perasaannya melalui suara angin dan aliran air yang lembut. Hingga akhir hayatnya, Rama tidak pernah meninggalkan tempat itu, berharap bahwa suatu hari semesta akan mengizinkannya bertemu kembali dengan Putri Lantip, meski hanya dalam sekejap. Gubuk kecilnya menjadi saksi bisu dari kesetiaan seorang pria yang tidak pernah berhenti mencintai, bahkan setelah cinta itu telah melewati batas duniawi. Pada malam-malam bulan purnama, danau yang biasanya tenang berubah menjadi tempat penuh keajaiban. Masyarakat sekitar sering berkumpul di tepi danau, berharap melihat fenomena misterius yang telah menjadi bagian dari legenda. Mereka mengatakan bahwa pada saat-saat tertentu, terutama ketika bulan mencapai puncak sinarnya, sebuah siluet wanita muncul di permukaan air. Wujudnya samar, tetapi anggun, seperti seorang putri yang mengenakan gaun berkilauan. Siluet itu tampak melayang di atas air, bergerak perlahan seiring dengan riak lembut yang dihasilkan oleh angin malam. Banyak yang percaya bahwa itu adalah arwah Putri Lantip, yang muncul untuk mengawasi Rama, kekasihnya yang setia menjaga danau, dan untuk mengingatkan semua orang tentang cinta sejati yang tidak lekang oleh waktu. Bagi masyarakat, kemunculan siluet itu bukan sekadar pemandangan indah, tetapi juga sebuah pesan yang penuh makna. Mereka percaya bahwa Putri Lantip masih merasakan tanggung jawab untuk melindungi danau dan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali siluet itu muncul, suasana di tepi danau menjadi hening, seolah semua orang yang hadir sedang mendengarkan bisikan dari dunia lain. Mereka yang pernah melihat sosok tersebut mengatakan bahwa mereka merasakan kedamaian yang mendalam, seolah cinta dan pengorbanan Putri Lantip menyelimuti hati mereka. Kemunculan itu juga menjadi pengingat bagi mereka untuk menjaga kelestarian danau dan menghormati kisah cinta yang telah menjadi bagian dari tempat itu. Dalam hati masyarakat, Putri Lantip bukan hanya seorang legenda, tetapi juga simbol keindahan, cinta, dan pengorbanan yang terus hidup di bawah sinar bulan purnama. Pada suatu malam yang hening, ketika bulan purnama menerangi permukaan danau dengan cahaya keemasan, Rama duduk di tepi air, seperti yang selalu ia lakukan. Hatinya dipenuhi rindu dan kenangan tentang Putri Lantip. Malam itu terasa berbeda, udara di sekitar danau menjadi hangat, dan angin seolah berhenti berhembus. Tiba-tiba, sebuah bayangan lembut muncul di atas permukaan air. Rama menatapnya dengan mata yang penuh harap, dan di sanalah ia melihat sosok Putri Lantip. Dalam wujud arwahnya, ia tampak seperti yang Rama ingat, anggun, cantik, dan penuh cinta. Rambutnya melambai lembut seperti gelombang air, dan senyumnya penuh kehangatan. "Rama," suaranya terdengar lembut namun jelas, seolah langsung berbicara ke dalam hati Rama. Rama berdiri, air mata membasahi wajahnya saat ia mencoba mendekati bayangan itu. "Lantip, apakah itu benar kau?" tanyanya dengan suara penuh emosi. Putri Lantip mengangguk, matanya memancarkan kedamaian. "Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal," katanya. "Kutukan telah membuatku menjadi penjaga danau ini, dan waktuku di dunia ini hampir habis. Namun, cintaku padamu tidak akan pernah pudar." Rama mencoba memohon, "Jangan pergi, aku akan menunggumu, selama apapun itu." Namun, Putri Lantip tersenyum lembut, menahan isaknya. "Tidak, Rama, kau harus melanjutkan hidupmu. Jaga danau ini seperti kau menjaga cintamu padaku. Pastikan tempat ini tetap suci,
agar kenangan kita hidup selamanya." Sebelum Rama sempat menjawab, sosok putri mulai memudar, perlahan tenggelam kembali ke dalam danau, meninggalkan lingkaran kecil di air. Rama jatuh berlutut, menangis dalam keheningan malam, membawa pesan terakhir putri di hatinya selamanya. Seiring waktu berlalu, danau yang dulu menjadi saksi bisu kisah tragis Putri Lantip dan Rama mulai dikenal oleh masyarakat luas sebagai Situ Ciburu. Nama ini melekat, membawa cerita yang melampaui sekadar keindahan alamnya. Orang-orang yang tinggal di sekitar danau percaya bahwa tempat itu tidak hanya memancarkan pesona alami, tetapi juga menyimpan energi magis dari cinta sejati yang tak pernah pudar. Situ Ciburu menjadi simbol dari kekuatan cinta yang mampu bertahan di tengah badai takdir dan cobaan hidup. Kisah Putri Lantip dan Rama terus diceritakan dari generasi ke generasi, menghidupkan kembali kenangan akan pengorbanan dan kesetiaan mereka. Setiap sudut danau seolah-olah berbisik, menceritakan bagaimana cinta sejati bisa melampaui batas duniawi. Para tetua desa sering menceritakan legenda ini kepada anak-anak, mengingatkan mereka bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan. Mereka percaya bahwa cinta seperti yang dimiliki Putri Lantip dan Rama adalah hal yang langka, sesuatu yang harus dijaga dan dihormati. Hingga hari ini, Situ Ciburu menjadi tempat yang dihormati dan dilestarikan. Orang-orang yang datang ke danau itu tidak hanya menikmati keindahannya, tetapi juga merenungkan makna cinta dan kehidupan. Setiap riak air di danau seolah menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar padam, meskipun dunia mencoba memisahkan dua hati. Situ Ciburu bukan hanya sekadar sebuah danau, tetapi sebuah monumen alami yang mengabadikan cinta sejati dan pengorbanan yang terus hidup di hati setiap orang yang mendengar kisahnya.